Selamat datang di channel video saya. Kali ini saya mau mengajak Anda untuk melihat surah Al-Fatihah. Satu surah yang sangat populer di kalangan umat Islam. Surah Al-Fatihah ini merupakan surah pertama dalam kitab Al-Quran. Namun sebelum kita membahas topik kita, jangan lupa untuk terlebih dahulu mengklik tombol like, subscribe, aktifkan loncengnya, dan mohon video ini di-share. Sebelum kita membahas pembicaraan kita, terlebih dahulu kami sampaikan fakta Islam tentang Al-Quran. Jadi, ini fakta berdasarkan asumsi Islam ya, bukan fakta yang sebenarnya ya. Karena fakta Islam pun seharusnya diuji ya untuk mencapai kebenaran umum. Nah, apa yang dimaksud dengan fakta Islam tentang Al-Quran ini? Umat Islam sangat yakin bahwa Al-Quran itu merupakan wahyu Allah. Memang Alkitab Taurat juga dikatakan wahyu Allah, tetapi ya ini merupakan tulisan manusia ya. Jadi Alkitab itu dikenal sebagai wahyu Allah dalam bahasa manusia. Itu. Nah, berbeda dengan Al-Quran. Al-Quran ini langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Sehingga apa yang tertulis dalam kitab Al-Quran itu diyakini sebagai kata-kata Allah sendiri. Jadi tidak ada campur tangan manusia, ya. Ini yang harus dipahami. Inilah fakta Islam, ya. Sekalipun seharusnya fakta ini diuji, ya. Dari mana orang dapat mengatakan apa yang tertulis dalam Al-Quran itu merupakan wahyu Allah? Apa dasarnya? Kenapa wahyu Allah itu sama seperti kitab-kitab yang lain yang sebelum Al-Quran itu muncul, ya? Nah, ini harus diuji dan harus dijawab oleh umat Islam sendiri. Ya, nah, sayangnya umat Islam tidak memiliki tradisi akademik seperti itu. Jadi mereka hanya menerima begitu saja karena sudah dikatakan demikian dalam Al-Quran, ya mereka terima saja. Itu, ya. Nah, sayangnya di situ. Nah, fakta yang berikut adalah Muhammad adalah penerima wahyu Allah itu. Jadi Muhammad ini dilihat sebagai lawan bicara Allah. Jadi Allah itu berbicara tidak kepada orang lain, hanya kepada Muhammad. Jadi dalam Islam, ya, wahyu Allah itu hanya diterima oleh Muhammad, tidak ada orang yang lain. Begitu. Inilah dua fakta Islam tentang Al-Quran. Jadi dari fakta ini kita akan sama-sama melihat surah Al-Fatihah. Saya harap Anda menggunakan nalar akal sehat Anda. Baik, sekarang kita akan melihat surah Al-Fatihah. Jadi kita dapat membayangkan pada waktu itu Allah dia berkata kepada Muhammad dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala pujian bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, pemilik hari pembalasan. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Bimbinglah kami ke jalan yang lurus, jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat, bukan mereka yang dimurkai dan bukan orang-orang yang sesat. Jadi kurang lebih seperti itu yang disampaikan Allah kepada Muhammad. Nah, jadi ada 7 ayat.
Ya. Sekarang kita fokus kepada ayat yang kelima. Ya. Jadi Allah dia berkata, hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Nah, kalau kita membaca teks ini, kata engkau itu ditafsir sebagai Allah. Karena itulah dalam penulisannya E-nya itu menggunakan kapital, huruf kapital. Meski ketika Allah mengatakan itu tidak jelas apakah huruf kapital atau tidak. Tetapi ulama menafsirkannya sebagai Allah. Gitu. Ya. Jadi kita terima saja itu bahwa engkau itu artinya Allah. Tetapi menjadi pertanyaannya adalah Allah yang mana? Itu. Allah yang mana? Bisa dipastikan bahwa itu bukanlah Allah yang sedang berbicara. Saya kasih perbandingan. Saya adalah Allah. Anda adalah Muhammadnya. Lalu saya katakan, hanya kepada engkaulah kami menyembah dan seterusnya. Apakah engkau itu adalah saya? Kan tidak mungkin. Engkau itu adalah Anda. Ya, engkau itu adalah Anda, yaitu Muhammadnya. Tapi menjadi aneh, masa Muhammad yang disembah oleh Allah? Ini kan aneh. Jadi bingung kan betapa kacau balaunya bahasa Al-Quran ini. Itu. Nah, pertanyaan lain adalah siapa yang dimaksud dengan kami? Ya, dalam struktur bahasa, kami itu bisa orang pertama tunggal dalam bentuk hormat, bisa juga orang ketiga, ya, orang pertama jamak itu. Jadi dalam kami itu ada saya dan dia. Itu. Jadi siapa yang dimaksud kami? Ini juga tidak jelas. Nah, berhadapan dengan kekacauan itu, sering umat Islam memberi tanggapan. Ada setidak-tidaknya 3 tanggapan. Yang pertama, dikatakan singgung soal bahasa Arab. Ya, dia mengatakan pelajari bahasa Al-Quran yang asli, ya, yang ditulis pakai bahasa Arab. Nah, harus diingat, jika merujuk kepada bahasa, itu berarti ada yang salah dengan terjemahan Al-Quran. Dan kalau dikatakan ada yang salah dengan terjemahan Al-Quran, itu artinya yang menerjemahkan itu salah, tidak paham bahasa Arab, atau bodoh. Ya, ini tanggapan kami, ya, menanggapi tanggapan Islam. Atau dikatakan juga tanggapan Islam bahwa surah Al-Fatihah ini merupakan diktean Allah. Allah mendikte dan meminta Muhammad untuk mengulangi kata-kata Allah itu. Nah, jika benar demikian, maka seharusnya diawali dengan katakanlah. Ada puluhan ayat dalam Al-Quran yang diawali dengan katakanlah. Kenapa dalam surah Al-Fatihah ini tidak ada? Apakah Allah ini lupa? Berikut tanggapan lain, wahyu Allah ini disampaikan oleh Jibril lalu kepada Muhammad. Jadi kurang lebih alurnya seperti ini. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan ke Jibril, lalu Jibril menyampaikan kepada Muhammad. Jika memang demikian, seharusnya diawali dengan Allah berfirman atau beginilah firman Allah. Tetapi faktanya itu tidak dapat. Padahal ada belasan atau lebih dari 20 ayat dalam Al-Quran, kalimat awalnya itu Allah berfirman. Nah, dalam surah Al-Fatihah ini tidak ada. Apakah Allah ini lupa? Demikian tinjauan video kami tentang surah Al-Fatihah. Sekian dan terima kasih.